Untuk menjabarkan sesuatu yang menarik dan efektif, storyteller harus membangun dunia yang ekspresif dan beragam. Tempat di mana cerita itu terjadi adalah sebuah fondasi dalam menghidupkan universe yang baru. Beberapa cerita membutuhkan pembangunan dunia lebih mendetail daripada yang lain, walaupun pada akhirnya semuanya tetap sama saja. Menghilangkan ketidakpercayaan, menarik masuk, menciptakan suatu hubungan, serta menawarkan tiap pengagumnya untuk membeli dunia yang mereka buat. Studio Ghibli. Menjelajahi Ghibli melalui lensa yang mereka miliki dan menggunakan sumber daya yang mereka sediakan. Kualitas lens seringkali dikagumi dari film Ghibli. Melalui animasi yang penuh dengan perhatian yang mendetail, Studio Ghibli secara konsisten membuat sebuah keteraturan dan menyeimbangkan antara fantasi dan realitas. Pembangunan cerita sangatlah sensitif dan animator harus menguras otak mereka untuk menciptakan karakter yang nyata dan berkesinambungan dengan segala hal di dekatnya. Animator mendemonstrasikan penguasaan teknik dan perhatian ketat terhadap detail dari tiap adegan, sehingga tercipta dunia yang ada di pikiran penulis. Semua itu didongengkan untuk menciptakan kehidupan dalam dunia animasi. Tidak perlu dikarang dengan sedemikian rupa atau cerita yang imajiner, film Ghibli secara konsisten tetap sangat realistis. Menurut Hayao Miyazaki, animasi mungkin menggambarkan kisah fiktif, namun ia percaya bahwa intinya semua itu memiliki sebuah realisme. Semua pengagumnya pasti menyadari bahwa yang mereka saksikan adalah sebuah karangan yang penuh dengan kebohongan. Namun animator melakukan trik untuk mengarang kebohongan yang tampak begitu nyata. Dan penikmatnya seketika berubah pikiran dan mengira dunia yang mereka ciptakan mungkin saja nyata. Melihat bagaimana karakter berlari, melayang, mengibaskan rambut mereka, berjalan, serta berinteraksi dengan segala hal di sekitarnya. Animator membentuk sebuah bingkai yang merangkum tiap segmen dan elemen yang saling melengkapi satu sama lain. Miyazaki mengatakan bahwa animator adalah aktor dan mereka harus berempati kepada apapun yang mereka buat, sehingga memberikan nyawa terhadapnya serta mempertimbangkan motivasi dari karakter tersebut. Begitupun emosi dari tiap karakter yang tidak bisa tercipta jika tidak ada gestur yang sesuai dengan suara dubbing yang saling menyelaraskan satu sama lain. Untuk menciptakan ilusi, mereka membuat siklus tanpa henti, dan itu adalah urutan animasi yang menentukan kemana karakter akan pergi dan memilih latar yang baru. Tiap gerakan yang mereka lakukan adalah cara untuk menjalin komunikasi di antara penikmat dengan segala imajinasi yang sejak lama berada di pikiran pengarang. Untuk mencapai gerakan realistis dalam sebuah animasi, diperlukan begitu banyak imajinasi dan ide tentang kehidupan, dan jika beberapa aspek tersebut tidak terpenuhi, sebuah animasi terkadang menjadi menyeramkan karena tidak ada sesuatu yang mengisinya. Ghibli tidak hanya menyampaikan kebahagiaan, mereka memberi begitu banyak emosi, walaupun seringkali memberatkannya kepada kebahagiaan tiap karakter. Tiap gerakan diperhatikan dengan sangat mendetail, misalkan saja gadis di Spirited Away yang menggunakan sepatu. Mereka mungkin bisa saja membuatnya dengan mudah, namun Hayao Miyazaki memastikan apakah gadis itu menggunakan sepatunya dengan benar dan juga nyaman. Dari adegan itu saja, Miyazaki meyakinkan bahwa ini bukanlah sebuah fantasi ataupun imajinasi miliknya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kenyataan. Begitupun Marnie dan Anne yang terus mendayung perahu, dan tidak hentinya memastikan apakah kita masih percaya terhadap kepercayaan yang mereka lihat. Detail infrastruktur juga tidak pernah luput dari para animator Ghibli, seperti kastil milik Howl yang detail terpencilnya ikut diperhatikan. Studio Ghibli tidak selalu mengabulkan keinginan para penikmatnya. Tiap kebahagiaan ataupun kesedihan, semuanya diciptakan di dalam satu storyline. Seperti halnya Grave of the Fireflies yang tidak hentinya memberikan gelombang yang merusak perasaan tiap penikmatnya, dengan menggunakan kisah klasik kakak beradik yang begitu tragis dan penuh makna. Film seperti Ghibli sulit ditemukan jika penguasaan animasi rendah. Mereka tidak menanamkan ide mereka di dalam sebuah fanservice yang selalu menggurui tiap kreator. Jika disejajarkan, Studio Ghibli sebenarnya adalah sebuah coming of age yang tidak mematenkan istilah tersebut di setiap karya mereka. Ghibli adalah sebuah realitas fantasi yang penuh sihir, yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide dan emosi dengan sedemikian rupa. Studio Ghibli selalu menghapus sebuah harapan dan memberikan harapan lainnya yang jauh lebih baik, dan keajaiban itu sulit untuk dihindari.